Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di BEM Channel. Bersama saya dengan Mujai BEMS. Sahabat-sahabat Mujai dimanapun berada. Nah, kembali lagi. Jadi sekarang saya mau berbagi terkait dengan alat tangkap rawai tuna atau disebut longline tuna. Nah, jadi secara konstruksi untuk rawai sendiri itu adalah pancing yang menggunakan mata kail pancing, mata kail banyak, begitu sahabat-sahabat. Nah, untuk konstruksi rawai tuna atau longline itu biasanya terdiri dari pelampung, kemudian ada tali utama dan ada tali cabang. Nah, yang kemudian ditarik dengan menggunakan rem collar. Nah, baik sahabat-sahabat, jadi mari kita lihat video berikut ini untuk lebih jelasnya. Melakukan penangkapan ikan di laut menggunakan rawai tuna atau tuna longline. Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penangkapan ikan di laut dengan menggunakan rawai tuna atau tuna longline. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah menentukan haluan dan posisi setting, 2. menentukan kedalaman pancing, 3. melakukan persiapan umpan alat dan perlengkapan, 4. setting, 5. drifting, 6. hauling, dan 7. menata alat. Menentukan haluan, posisi, setting. Rawai tuna merupakan alat penangkap ikan yang terdiri dari pelampung, tali utama, dan tali cabang, serta pancing. Susunan satu unit tuna ini disebut dengan satu basket. Rawai tuna atau bisa disebut dengan tuna longline merupakan alat penangkap ikan yang termasuk golongan line fishing yang ditunjukkan untuk menangkap ikan khusus seperti ikan-ikan tuna. Namun pada kenyataannya banyak juga ikan-ikan dari spesies lain yang tertangkap seperti marlin, sailfish, layaran, dan hiu. Sebelum melakukan operasi penangkapan, terlebih dahulu kita harus menentukan haluan dan posisi kapal terhadap alat tangkap. Adapun sudut yang ideal antara kapal dan alat tangkap yaitu 30 sampai 45 derajat. Namun, jika sudut mainland kurang dari 30 derajat, maka yang terjadi adalah komponen longline terlalu dekat ke badan kapal. Jika terjadi kesalahan dalam olah gerak, maka longline akan berada di bawah haluan kapal dan pelampung serta buoy line berada di sisi kiri kapal. Namun, bila posisi mainland lebih dari 45 derajat, maka yang terjadi adalah
sebagian komponen longland akan menjulur ke arah buritan kapal. Dan karena ada pengaruh efek propeller dan arus ikutan, maka kemungkinan besar komponen akan terbelit di propeller. Menentukan kedalaman pancing. Sebelum menurunkan alat tangkap, kita harus mengetahui target kedalaman ikan yang akan kita tangkap, karena hal ini akan menentukan kedalaman pancing yang akan kita turunkan. Yang harus kita perhatikan yaitu bila ada pengaruh arus, maka kedalaman tali branch line akan berkurang. Akibatnya, posisi alat tangkap tidak berada pada posisi swimming layer ikan yang kita tentukan. Persiapan umpan, alat, dan perlengkapan. Dalam operasi penangkapan dengan longline, diperlukan adanya umpan dan alat bantu penangkapan guna mempermudah dan membuat kegiatan penangkapan berlangsung lebih efektif dan efisien. Adapun jenis umpan yang digunakan di kapal longline yaitu layang, ikan banyar, ikan kembung, bandeng, lemuru, dan cumi-cumi. Dan inilah cara pemasangan umpan di kapal longline, dengan cara di punggung, di mata, di insang, dan di ekor. Berikut adalah syarat-syarat untuk umpan. Adapun alat dan perlengkapan yang digunakan di kapal longline, yang pertama adalah line hauler yang berfungsi untuk menarik tali mainline. Kemudian line arranger yang berfungsi untuk menyusun tali mainline. Kemudian line throwing untuk membuang tali mainline. Branch line winder yang berfungsi untuk menggulung tali branch line, serta radio buoy yang berfungsi untuk penanda alat tangkap di laut. Menurunkan alat tangkap perawai atau setting. Penurunan atau setting alat tangkap dimulai dengan menurunkan pelampung dan pelempar tali utama, kemudian tali cabang lengkap dengan umpannya. Kegiatan setting biasanya dilakukan pada tengah malam dengan tujuan agar pada pagi hari saat ikan aktif mencari makanan seluruh rangkaian alat tangkap telah terpasang. Namun, longline pun banyak dioperasikan pada siang hari dan lama operasi penurunan alat tangkap ini berkisar antara 4-5 jam. Berikut adalah pembagian posisi dan tugas kru kapal saat setting alat tangkap longline. Menghanyutkan rawai atau drifting. Setelah setting selesai dilakukan, alat tangkap longline dilepas di lautan dan hanyut mengikuti arus atau disebut dengan drifting. Drifting bertujuan untuk memberi kesempatan ikan-ikan memakan umpan dan terkait pada pancing. Dan lama drifting sekitar 3-5 jam. Selama drifting ini biasanya dimanfaatkan awak kapal untuk beristirahat sebelum dilakukan hauling. Menaikkan hasil tangkapan atau hauling.
Saat tiba waktu hauling, RDF akan mencari posisi alat tangkap dengan mencari sinyal yang dikeluarkan oleh radio buoy. Penarikan pancing dimulai dari pengangkatan pelampung bendera dan radio buoy, lalu memasukkan tali utama ke dalam line hauler untuk kemudian ditarik dan digulung. Kecepatan penarikan ini ditentukan oleh hasil tangkapan dan keadaan cuaca. Dengan sudut penarikan tali utama terhadap garis lunas kapal adalah sekitar 30-45 derajat. Berikut adalah pembagian posisi dan tugas kru kapal longland saat melaksanakan hauling. Menata alat. Bila kegiatan operasi penangkapan telah selesai, maka seluruh kru kapal harus merapikan kembali alat dan perlengkapan yang telah digunakan. Kemudian, geladak dibersihkan serta peralatan mendukung operasi rawai tuna dimatikan. Demikianlah materi kali ini. Semoga materi ini dapat berguna dalam melakukan penangkapan ikan dengan rawai tuna atau tuna longline. Gimana Pak? Oh iya Pak. Iya siap Pak, siap. Iya Pak, siap kami laksanakan. Gimana sahabat-sahabat? Sudah mengetahui terkait dengan alat tangkap rawai tuna atau disebut juga longline. Nah, seru bukan? Nah, jadi seperti itu sahabat-sahabat. Jadi alat tangkap rawai tuna ini atau disebut juga longline ini menangkap atau hasil tangkapannya yaitu berupa tuna. Jadi sahabat-sahabat, semoga video kali ini itu bisa bermanfaat dan bisa memberikan edukasi dan inspirasi bagi sahabat-sahabat. Jadi mungkin saya sudahin dulu. Sebelum saya sudahin dulu sahabat-sahabat yang baru bergabung dan suka dengan video ini, tolong dibantu dengan cara di like, subscribe, komen, dan sebarkan ke sahabat-sahabat yang lain supaya video ini bisa memberikan edukasi kepada sahabat-sahabat yang lain. Begitu sahabat-sahabat. Jadi jaya perikananku, salam perikanan. Saya akhirin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.